Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adna ghurafi ahlil jannati, serendah-rendahnya ruangan kamar penduduk surga itu, isnani wa sab'una kubbatan, terdapat 72 kubah. Kubah itu kuncup atau ruangan, min durratin, yang terbuat dari mutiara, wahidatin, yang satu, wa fi jawfi kulli rukbatin, wa fi jawfi kulli qubbatin, dan pada ruangan tiap-tiap kubah, tiap-tiap ruang kamar, kursiyun, terdapat satu kursi, min yaqutatin hamro'a, yang terbuat dari mutiara yakut yang berwarna merah, wa fi kulli kursiyin, dan pada tiap-tiap kursi, sab'una firasyan, terdapat 70 kasur, min sundusin wa ibraqin, dari yang terbuat dari sutra lembut dan sutra tebal, wadibajin, dan sutra yang halus, wa fi jawanibil firashi, dan pada pinggir-pinggirnya tempat tidur itu, kasur itu, wasaidun minal akmasyati an-nafisati, terdapat bantal-bantal yang terbuat dari kain yang bagus-bagus, wa ala kulli firashin, dan pada tiap-tiap sudut kasur itu, haura'u, terdapat beberapa bidadari, wa ala kulli haura'in, dan wa ala kulli haura'a, dan pada tiap-tiap bidadari itu, sab'una hullatan, dia memiliki 70 ganti pakaian, yura, yang bisa dilihat itu badannya, yura, bisa dilihat jasaduha, badannya itu bidadari, mintil kal hulali, dari pakaian itu, wa yura, dan bisa dilihat pula mahuha, tulang sumsumnya, fi jaufi azmiha, dari luar kulitnya, walau nadharat wahidatun min tilkal huri, seandainya melihat wahidatun, satu kali, min tilkal huri, dari bidadari itu, ilad dunia, di dunia, lamaha nurus syamsi wal qamari, maka pasti akan redup cahaya matahari dan cahaya bulan, min nuri jamaliha, sebab cahaya kecantikan sang bidadari. Oh, pada ngiler dah. Ya. Walau qatarat, seandainya menetes fid dunya, di dunia, qatratun, satu tetes, min ma'in, dari air, min ma'i famiha, dari air liur mulutnya, yakunu, jadilah ma'ul bihari, air laut yang ketetesan air liurnya bidadari, adban, maka menjadi tawar, min halawati ma'iha, sebab dari manisnya air liur sang bidadari.
Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, likulli mu'minin khimatun min durratin wahidatin, tiap-tiap orang mukmin itu khimatun memiliki kemah, memiliki tempat teduh, min durratin wahidatin, yang terbuat dari satu mutiara. Wasa'atul khimati, dan luasnya kemah tempat teduh itu sab'una mailan, 70 mil ya. 70 mil itu, 1 mil itu 140 kilometer. Wa fi jawanibiha al-arba'ati, dan pada pinggir-pinggirnya sudut yang 4, karasiyu, terdapat beberapa kursi. Wa 'alal karasi hawra'u, dan tiap-tiap kursi ada bidadari-bidadarinya. Fa kullu wahidatin, maka tiap-tiap seseorang, la taro, tiada melihat, illa sahibuha, kecuali sang pemilik itu kemah. Wa fil jannati, dan di dalam surga, arba'atu anharin, terdapat 4 bengawan, 4 sungai. Nahrul asli, Nahrul asali, pertama adalah sungai madu. Wa nahrul labani, yang kedua sungai air susu. Harus ada airnya, sungai air susu. Kalau sungai susu, ntar susunya doang yang pada gelundung. Wa nahrul khamri, dan sungai arak. Wa nahrul ma'i, dan sungai air tawar. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, fil jannati, di dalam surga itu, nahrun wahidun, ada satu sungai, lakin yujadu, akan tetapi didapati, fi syurbihi, pada minumnya, mi'atu ta'min, terdapat 100 macam rasa. Wasairul uyuni, dan tiap-tiap sumber air itu, wal anhari, dan sungai, allati tajri, yang berjalan, bainal asjari, di antara pepohonan, wal basatini, dan kebun-kebun, wal qusuri, dan gedung-gedung, kulliha, seluruhnya. Qadin fasalat, sungguh terpisah, mintilkan anharil arba'ati, dari sungai yang 4 tadi. Wa amma naharul zanjabili, adapun sungai zanjabil, wassalsabili, dan sungai salsabil, warrahiqi, dan sungai ar-rahiq, fa ghairi hadhil madhkurati, maka lain dari yang disebutkan ini. Fa idza dakhalal mu'minuna, apabila orang mukmin masuk al-jannata, ke dalam surga, yashrabuna, mereka minum, awalan, yang pertama, min nahril labani, dari sungai air susu. Li'annal labana, karena bahwasanya air susu itu, kana adalah awalul ghidai, permulaan makanan, fid dunia, di dunia. Bagi manusia permulaan makan itu adalah air susu. Summa yashrabuna, kemudian mereka minum, min nahril asali, dari sungai madu. Li'annal asala, karena bahwasanya madu itu, karena sababus syifai fid dunya, menjadi sebab kesembuhan penyakit saat di dunia. Summa, kemudian yashrabuna, mereka minum, min nahril ma'i, dari air, dari sungai air. Li'annal ma'a, karena bahwasanya air itu, karena adalah sababul hayati, penyebab dari kehidupan fid dunia, di dunia. Summa, kemudian yashrabuna, mereka minum, min nahril khamri, dari sungai yang airnya itu adalah arak.
li'annaha, karena bahwasanya arak itu kanat adalah sababul farahi, penyebab dari senang, wassururi dan bahagia. Li'annal jannata, karena bahwa surga itu darul farahi wassururi, negeri kesenangan dan kebahagiaan, wal baqai, dan negeri yang langgeng. Wa ba'da dzalika, dan sesudah itu la yabqa, tidak tersisa fi qulubi ahlil jannati, di hati penduduk surga, ghammun wala hammun, tidak ada kesedihan dan tidak ada kebingungan. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tafsir Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi salamun qawlam mir rabbir rahim, ucapan selamat datang dari Allah dan yang maha penyayang. Siapa yang mendapatkan ucapan selamat? Yaitu orang-orang yang sudah sampai ke dalam surga. Kira-kira kita ini masuk surga apa enggak ini? Iya, kayaknya masuk, kayaknya ya, kayaknya. Cuman lewat mana kita masuk surganya? Iya. Sholat masih belang belentong, ya, sholat belang belentong, sedekah masih nggak ikhlas, ya, baca Quran masih banyak salah, ya, terus ya, pikiran kita masih suka suudzon sama orang lain, ya, ibadah masih berharap keuntungan dunia. Kira-kira masuk surganya lewat mana kita? Jadi orang masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi orang masuk surga itu sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga itu sebab kasih sayang Allah. Satu, sebab kasih sayang Allah. Yang kedua, sebab syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah beribadah, yang sudah berbuat baik, ibadah kita, kebaikan kita, kalau ditukar sama surga nggak pantas. Ya, bagaimana mau pantas? Sholat aja belang belentong, ya. Kalaupun sudah sholat nggak khusyuk, ya, ya. Nggak pantas ditukar surga. Ibadah mana yang pantas ditukar surga? Nggak pantas. Tapi kalau Allah menyayangi kita, Allah rahmat berkasih sayang kepada kita, maka pantas-pantas aja kita masuk ke dalam surga. Kita jadi karyawan kerja sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian bos kita karena pemborong, ya, dia bagian jual beli properti, ya. Kita ini disuruh bikin rumah bagus. Sesudah bikin rumah bagus, itu taksiran harga 3M, ya. Ya, punya nggak 3M? Saya punya 5.550. Iya. Malah 4M, 5.550. Harga 3M. Ini karyawan kira-kira nyandak nggak buat beli ini properti yang 3M? Orang dia bagian tukang batu, kuli bangunan, nggak kecanda. Bisanya bikinin doang cakep, tapi memiliki enggak. Tapi kalau misalnya bosnya seneng sama kita sebagai karyawan, terus kata bosnya, ini rumah yang kapling di sini satu buat kamu, udah silakan milih sendiri mau yang mana. Pantas gak? Pantas gak? Pantas. Karena apa?
karena bosnya ngasih. Nah begitu ya. Kita ini kayaknya sih nggak pantas ke surga, tapi kalau Allah ngasih kita ke surga, bisa nggak masuk surga? Bisa. Tuh ya, makanya kudu yakin aja sama ibadah kita. Kita sholat, kita udah sujud kita belum khusyuk, sholat kita belum khusyuk, ya kita ngomong sama Allah, ya Allah, sholatku bisanya cuman baru begini, belum bisa lebih dari ini, tapi ini sudah aku kerjakan ya Allah, selebihnya terserah engkau, mau dinilai silahkan, nggak ada nilainya juga itu urusan Allah, yang penting kita sudah mengerjakan sambil melatih diri kerjaan kita yang bagus. Nah kalau sholat kita masih belang-belentong, sementara kita masih suka berbuat maksiat dan dosa, pantas nggak masuk surga? Bukan nggak pantas doang, nggak pantas banget. Nggak pantas banget. Tapi kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjanjikan kepada kita, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku aku akan berikan kepada umatku, mereka yang punya dosa besar tapi mereka meninggal dunia membawa iman. Orang matinya bawa iman sekalipun punya dosa besar bakal masuk surga, gitu ya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Orang-orang yang sudah israf, berlebihan dalam hidupnya, jangan pernah berputus asa kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sepanjang kita mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kok ada 1-2 pekerjaan kita yang belum diampuni oleh Allah, tapi kita mati membawa iman, masih ada harapan bakal masuk surga. Cuman kapan masuk surganya? Wallahu a'lam. Berapa lama di nerakanya? Wallahu a'lam. Karena nanti bakal diparanin kita. Kalau kita masuk neraka bakal diparanin sama Rasulullah. Rasulullah bakal nolongin umatnya ya, yang masih ada di dalam neraka ya, ditolong, namanya lewat syafaat. Karena janji Allah di saat-saat Rasulullah kritis hendak wafat meninggal dunia, itu Rasulullah menyampaikan, aku ridho dicabut ruh, tapi aku ingin tahu nasib umatku besok di hari kiamat. Lalu Rasulullah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, belum akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita umat Islam nanti masuk surganya duluan, baru kemudian umat-umat yang lain, insya Allah. Jadi yakin aja dah ya. Iya, pantas gak pantas urusan Allah, yang penting kita ibadah aja terus, jangan tinggalin ibadah. Kenapa? Karena serendah-rendahnya ruangan di surga itu luasnya 70 ya. Ada 72 kubah, ada 72 ruangan ya. Padahal satu ruangannya itu berapa mil ya? Ya. Ada 72 ruangan yang terbuat dari durroh ya, mutiara. Kemudian tiap ruangannya ada kubah dan kursi. Ada, kalau di rumah-rumah mewah itu di samping rumah itu ada apa namanya itu, kemah ya, kemah itu, atau apa namanya itu ya, yang besi terus pasang tenda gitu. Apa namanya? Gazebo. Gazebo ya. Rumah-rumah mewah ada ya, ya. Lalu ada meja kursinya ya. Ada hidangannya gitu. Nah itu bayangan surga tuh begitu ya, karena kita nggak pernah menempati rumah mewah ya, indah aja sama kita ya.
Kata orang yang nempatin di sana mah biasa-biasa aja. Gazebo ya. Di gazebonya itu ada beberapa kursi yang terbuat dari mutiara yakut yang merah. Tiap kursi ya, kursi panjang itu ada kasurnya, namanya kursi panjang ya, ada kasurnya ya, ada kasurnya. Terus kasurnya itu terbuat dari sutra tipis, sutra tebal, sutra halus ya. Ujung-ujungnya ada bantalnya ya. Tiap ujung kasurnya itu ada bantal-bantalnya ya. Lalu bantal itu terbuat dari kain yang bagus. Di situ ada bidadari ya. Bidadarinya nungguin tuh ya. Iya, ya Allah. Itu bidadari dalam sehari ganti pakaiannya sampai sab'una hullatan, 70 kali ganti pakaian ya. Jadi pengantin aja ganti pakaian cuma 2 kali paling ya. Dulu zaman kita mah kagak ganti-ganti, dari akad nikah sampai bubaran itu aja ya. Ini 70 kali. Itu pakaiannya tembus pandang ya. Pakaiannya tembus, wah udah kebayang aja dah. Pakaiannya tembus pandang ya. Saking beningnya itu bidadari, sekalipun ketutup pakaian, tulang sumsumnya yang putih kelihatan ya. Ya. Masya Allah ya. Ya. Kalau itu bidadari turun ke bumi ya, terangnya matahari redup, kalah dengan cahaya kecantikan bidadari. Kalau dia ngences, ngiler iya, air liurnya ngences, netes ke laut, air laut jadi tawar. Kayak apa itu coba? Masya Allah. Berarti nggak kebayang sama kita ya, cakepnya itu bidadari ya. Masya Allah. Enggak, soalnya nggak kerja dah lah. Ya mau kerja apaan orang di surga? Masih maju kerja di sana ya. Udah ngoplek aja di situ dah ya. Ya Allah. Luar biasa ya. Di riwayat lain ada kemah-kemah ya. Rumah mewah itu di depannya ada kemah-kemah, gazebo yang dibuatkan ya. Ada sab'atul khimah ya. Ya. Wa fi kulli khimatin sab'una mailan. Ada 7 kemah, pada satu kemah itu 70 mil. Berarti 7 kali 70 mil berapa tuh? 140 mil 490 mil. 1 milnya 140 km. Puyeng-puyeng dah tuh. Ntar ngiterinya pakai apa? Kendaraannya apaan nih? Ya, mau pesen Gojek kagak ada Gojek di sono ya. Iya, buruk kendaraannya. Iya. Buruk beneran, bukan buruk di dunia. Ya. Buruk di dunia mah ibu-ibu pakai rok. Iya, kendaraan bapak-bapak buruk di dunia. Ya. Masya Allah. Di situ ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Khamr halal di sana, ya. Halal, nggak kayak di dunia, ya. Itu semua disediakan untuk penghuni surga. Mula-mula orang masuk surga minum susu. Ya, nggak tahu nih susu murni apa susu apaan, nggak ngerti dah. Ya, susu aja dah, ya. Kenapa? Karena mula-mula bayi hidup itu minum susu. Udah begitu minum madu, karena madu untuk menguatkan badan. Terus minum khamr, karena minum khamr itu bahagia, ya. Orang kalau sudah nenggak ya, udah minum khamr itu udah bahagia, udah enjoy, ya. Udah semua hilang dah, play kalau kata anak-anak muda, ya.
Nah, besok di akhirat juga bahagia minum khamar tapi nggak mabok ya. Dan khamarnya jauh beda dengan khamar di dunia. Khamar di dunia mah baru dibuka aja baunya spiritus. Itu kalau orang-orang pada mabuk itu kan mulutnya bau spiritus. Ya Allah. Lalu kemudian minum air biasa. Kenapa air biasa? Karena air biasa itu adalah air menjadi sumber kehidupan terus seperti itu. Dan itulah nikmatnya orang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita nyari jalan buat sampai ke surga ya. Jalannya bagaimana? Jalannya kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itu jalannya cuma itu. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu jalannya. Cuman memang urusan ibadah ini kan berat ya. Urusan maksiat enteng, urusan ibadah berat. Maka Nabi mengatakan ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat ya. Untuk ke surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sholat 5 waktu jamaah kan nggak menyenangkan itu ya. Malam tahajud, subuh masih ngantuk-ngantuk suruh sholat. Sekarang rada lumayan, subuhnya agak siangan ya. Ya. Suruh sedekah, suruh ngaji, suruh berbuat baik, itu kan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ya, untuk sampai ke neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Maka yang senang-senang di dunia, hati-hati, besok di akhirat nggak lagi ketemu kesenangan negeri akhirat. Yang susah payah di dunia, yang susah payah dikerjakan, insya Allah besok di akhirat akan menemui kesenangan-senangan negeri akhirat. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencet lah.